Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Quran bareng-bareng ya. Kita baca Quran bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Di bulan puasa, di bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran buat kita, diantaranya sebagai petunjuk buat kita semua. Saya jadi teringat Ustadz dan para pemirsa saat saya masuk ke salah satu lembaga pemasyarakatan wanita. LP ya? LP ya. Pada saat itu begitu saya datang, baru datang nih, ada seorang perempuan berseragam penghuni LP, penghuni lembaga pemasyarakatan, berlari ke arah saya. Masya Allah. Bawa sapu. Iya benar, bawa sapu. Jadi apa di tangannya itu sapu, dia lari ngejar saya gitu, nyongsong saya. Padahal saya baru masuk saja ke gerbang. Saya kan bingung nih, ada perempuan bawa sapu, ya mah ceritanya. Berhenti, remnya alhamdulillah pakem. Jadi remnya pakem, zek gitu di depan. Terus dia menangis di hadapan saya. Kira 1 menit lah dia nangis, 1-2 menit. Kemudian dia bilang, Ustadz, doain saya. Kira-kira kalau saya masuk ke lembaga pemasyarakatan, terus ada seorang perempuan yang minta didoain, ya kira-kira doanya apa? Supaya bisa cepat keluar. Cepat keluar. Ternyata bukan, pemirsa. Beliau malah bilang kepada saya, Ustadz, saya baru saja selesai menghafal surah Al-Baqarah. Masya Allah. Dan baru dapat 1 lembar atau lebih surah Ali Imran. Dapat surat kalau saya dapat bebas. Ustadz, saya nggak mau bebas dulu. Saya pengen ngapalin Ali Imran dulu. Doain saya supaya jangan cepat-cepat dibebasin. Subhanallah. Subhanallah. Itu dia sudah merasakan manisnya Quran. Ya. Dia sudah merasakan manisnya Al-Quran. Busway penuh, di bus penuh, sesak. Tapi ada 1 orang asik sambil gelantung dia baca Quran ini. Subhanallah. Sampai lupa turun, dia balik lagi. Asalnya harmoni menuju mana, Pulau Gadung balik lagi harmoni. Subhanallah. Betul. Orang kalau sudah nikmat, sampai ada yang ketok-ketok warungnya pun nggak inget. Ya. Jadi masuk warung gitu Ustaz, kemudian dia baca Quran, dia baca Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk. Itu di depan pada ngantri mau beli beras. Ini lagi sibuk baca Quran, subhanallah. Coba ya abang-abang tukang bakso yang lagi pada dagang, baca Quran, insya Allah habis tuh baksonya. Diambil mau orang. Kita akan bicara Ustadz malam hari ini tentang Al-Quran. Betapa Al-Quran itu sesuatu yang harusnya mempesona buat kita semua. Tapi sayang, kita tidak mengenal Al-Quran. Kita lebih mengenal di luar Quran yang membuat batin kita menjadi kering akhirnya. Gitu Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Terkadang ada 1 ayat juga di mana Rasulullah SAW itu curhat kepada Allah. Bayangkan Rasul itu sedih dan curhat kepada Allah tentang bagaimana terkadang kita ketemu dengan Al-Quran hanya di Ramadan. Kalah kita berarti sama penghuni LP tadi Ustadz. Dalam Al-Quran dilukiskan bagaimana Rasul ini curhat kepada Allah. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku yang ada di Andalusia, yang ada di Indonesia, itu sebagian juga di dunia menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diperhatikan. Subhanallah Ustaz. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam Ustaz, curhatan doain. Rasul. Amin. Nah, bagaimana strateginya mungkin nanti akan kita kaji lebih dalam setelah ini. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Pemirsa, Al-Quran ini kalau berupa duit, pasti orang berebut. Tapi Al-Quran ini berupa lembaran-lembaran kertas. Tapi memang ini bukan kertas biasa toh, isinya adalah ayat-ayat Allah. Kita baru perhatian kalau lembaran kertas itu adalah lembaran kertas berupa uang. Padahal Al-Quran itu lebih daripada uang. Insya Allah Al-Quran itu lebih daripada obat. Al-Quran bahkan lebih daripada apapun di dunia ini karena Al-Quran adalah kalamullah. Saya sungguh berdoa kepada Allah SWT agar pemirsa bisa mengakrabkan diri dengan Quran. Ibu saya tanya ya, kalau saya datang ke rumah ibu kira-kira senang apa tidak? Kira-kira bakal terkejut tidak? Ustaz Yusuf Mansur nih, asli nih, benar gitu. Kalau saya datang ke warung bapak, kira-kira senang apa tidak? Kira-kira kalau ada yang lagi dilayanin, datang saya. Kira-kira begitu. Bakalan nggak ngelayanin orang apa? Gimana? Biasanya rata-rata orang akan tidak melayani. Akan menyambut saya. Maaf nih, bukan GR. Emang seperti itu. Bahkan yang lagi beli pun pada keluar. Saya pernah suatu saat di pertigaan Ustaz. Di satu pertigaan. Di satu perempatan malah. Saya waktu itu nyetir sendiri. Begitu lampu hijau saya tancap mobil. Alhamdulillah diuber sama polisi. Diuber sama polisi. Saya merasa nggak salah, saya tancap gas lagi. Polisi nancap gas lagi. Saya ngikut sana, ngikut sini, akhirnya ya udah saya berhenti. Begitu saya berhenti, polisi nyamperin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf, boleh potong nggak? Kirain. Itulah, maaf ya. Allah lah yang sudah memuliakan seseorang. Saat ini Ustaz Yusuf Mansur, saya lagi diuji oleh Allah dengan nikmat menjadi orang yang dikenal. Tapi suatu saat saya datang ke salah satu warung, Bu. Warung sop. Warung soto. Tapi begitu saya datang sama istri saya, sama 3 kawan saya. Yang punya warung tidak memperhatikan saya. Dia tidak mempedulikan saya. Seakan-akan dia memang tidak kenal dengan saya. Tapi jawab salam saya, jawab. Assalamualaikum, kan gitu ya. Terus yang punya warung bilang, waalaikumsalam. Tapi enggak ngerespon. Padahal saya ini, walaupun bukan Yusuf Mansur, ya siapa juga gitu ya. Tapi walaupun saya bukan Yusuf Mansur, yang saudara-saudara kenal, saya kan calon pembeli. Harusnya ditawarin dong, mau teh manis, apa teh tawar, mau soto, apa mau sop gitu kan. Mau sate kambing, apa sate ayam, enggak. Tapi karena demi melihat apa yang saya lihat Ustadz, apa yang sedang dilakukan sama orang ini di warung itu, saya merasa tidak dizolimin. Ya udah saya duduk aja gitu, santai-santai. Gitu. Ternyata begitu selesai orang itu kemudian menyambut saya. Emang apa sih yang dilakukan sama orang itu sampai saya tidak ada harga di hadapan mereka? Orang ini lagi ngajar anaknya di warung dia. Masya Allah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man hulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pakai lidi Ustaz, pakai lidi. Begitu anaknya bilang, Sadaqallahul azim. Ya Allah Ustaz, maafin. Waduh segitunya. Saya pikir nggak kenal. Rupanya dia bukan tidak kenal. Tapi dia lagi asik bersama Quran. Sehingga harga seorang Yusuf Mansur nggak ada apa-apanya di mata dia. Subhanallah. Subhanallah, di sini banyak pelajaran ya. Kalau tadi seorang Yusuf Mansur datang, kemudian orang gembira. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menyapa kita. Tuhannya Yusuf Mansur, Tuhannya Presiden. Dengan Al-Quran dia menyapa kita. Nah seharusnya kita lebih gembira dong ya Ustadz. Kita lebih bahagia. Dan subhanallah ini adalah sumber kekuatan. Ini adalah sumber ilmu. Ini adalah sumber akhlak. Dan ini sesungguhnya lebih dahsyat dari bom nuklir. Kenapa demikian? Bapak Ibu, jikalau kita melihat Jazirah Arabia,
1500 tahun yang lalu itu tidak apa-apa. Kita melihat Bilal seorang budak. Kita melihat Ibnu Mas'ud perawakannya sangat pendek. Kita melihat Umar seorang yang bengis dan galak bahkan mengubur hidup anak-anak. Tetapi kenapa mereka bisa menjadi pemimpin dunia? Bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia. Nggak ada yang berubah tuh. Dari fisiknya tetap hitam, Bilal nggak jadi putih. Umar juga nggak jadi langsing, tetap gendut juga. Ibnu Mas'ud juga tidak menjadi tinggi, tetap pendek juga. Bahkan jika membawa pedang, pedangnya itu kena tanah. Tapi ternyata mereka bisa menjadi leaders of the world. Bisa menjadi pemimpin dunia. Jawabannya, ya? datang ke mereka 600 halaman ini. 604 halaman. Subhanallah, tidak ada yang tanggal satu ayat pun. Dan tidak ada yang copot satu harkat pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Baik Ustaz, tahan dulu Ustaz. Ada yang mau lewat. Pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan setelah usai kita mengaji pada malam hari ini dari Masjid Andalusia, Ustaz Syafi'i di Sentul City Bogor, kita semakin perhatian dengan Quran. Nanti Amin. saya mau tanya juga siapa yang sudah khatam Quran. Oh, Mudah-mudahan iya. yang sudah khatam Quran akan dapat hadiah dari Ustaz Syafi'i. Insya Allah berupa ucapan selamat bahwa Anda sudah khatam Quran. Makasih, tetap bersama Yusuf Masud dan Ustaz Syafi'i. Silakan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Ustaz Syafi'i Antonio. Hari ini saya tuan rumahnya Ustaz Syafi'i. Iya. Jadi ini tuan rumah yang baik menemani tamunya. Cuman dari tadi nggak ada teh manis, nggak ada apa nih Ustaz. Sudah disiapin Ustaz. Sudah disiapin Di ya. kampus Tazkiyah sudah disiapin. Ustaz Subhanallah. mau teh tawar, teh manis, kopi luwak juga ada. Masya Allah. Siap Ustaz. Saya pengen mudah-mudahan dapat doa aja dari Ustaz. Amin, Termasuk buat pemirsa amin. semua. Mudah-mudahan sama Quran tuh bukan sesuatu yang asing. Oke. Bukan sesuatu yang aneh. Kita akrab gitu sama Quran. Kayaknya kalau nggak ngaji satu hari kayaknya nggak enak gitu. Kalau bisa begitu Ustaz. Amin. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada pemirsa, demikian juga dimanapun pemirsa NTV di seluruh Indonesia dan dunia. Siapa yang khatam Qur'annya lebih banyak dari jumlah usianya? Susah Tat. Oke. Nanyanya. Tadi udah girang nih. Kayaknya kan kalau satu kali hatam udah pasti ada dong ya nggak? Tapi waduh susah. Oke. Ada yang usia 71 ya? Ada yang ya usianya 30, hatamnya 40 kali. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang sudah hatam baca terjemah Al-Quran? Loh, jadi Wah. pemirsa sekalian udah nggak perlu terjemah Al-Quran. Begitu dibuka, blak, langsung paham gitu. Masya Allah. Kalau gitu kita ceramahnya bahasa Arab aja, Ustaz. Gimana? Nggak punya modal. Oh, mufrodat. Mufrodat. Iya, Sekarang kan banyak anak-anak SMA ini Bogor nih pesan Alhamdulillah. sudah selesai Al-Baqarah sama terjemahannya ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Nanti deh ini untuk anak-anak SMA, nanti khusus untuk sekolahnya Pak Syafi'i kasih satu set ensiklopedia leadership Rasulullah. Oke, saya kasih kontan saya Subhanallah. kasih. Ini ada 10 jilid, nanti dibawa pulang untuk sekolah Anda ya. Iya. Alhamdulillah. 2.200.000 ya. Alhamdulillah. Nggak ada. Sekolah mana lagi yang bagus nanti tak kirim. Baik. Ya, udah jadi tuan rumah ngasih lagi coba. Iya, Masya Alhamdulillah, Allah, mudah-mudahan Masya ikhlas. Nah, kita kembali lagi ke topik tadi ya. Saya kalau Coba- bisa Ustaz, ada operasi Quran nih. Oh, gimana maksudnya? Jadi saya udah lama ya pengen jalan sama Antv gitu. Jalan sama Antv ke rumah-rumah para muslim. Jadi mau ngetok pintu gitu, Assalamualaikum gitu kan. Tapi gitu muncul, Waalaikumsalam. Ustaz Yusuf. Coba baca ini. Ustaz Safi gitu ya. Iya. Nggak usah baca Ustaz. Kita nanya, tolong saya butuh Quran. Oh, di mana ya? Oh, mana? Kenapa? Naruh di Di rak. mana gitu. Subhanallah nggak ketemu. Begitu ketemu satu nih, udah rombeng, lecah, ya berdebu. Sekali ditiup tuh langsung kelilipan mata. Subhanallah, ada yang alhamdulillah Ustaz ini Qurannya. Terus saya tanya, enggak saya butuhnya 5. Ya Allah Ustaz, satu aja udah bagus.
Iya benar, Subhanallah. banyak orang punya pakaian lebih dari satu. Banyak orang yang kemudian punya celana lebih dari satu. Banyak orang yang kemudian punya kulkas, punya TV, tapi buat beli Quran, dia merasa nggak mampu terus. Iya, Buat punya subhanallah. Quran, apa sih Quran? Lebaran aja siapa yang punya cita-cita lebaran besok Qurannya baru? Oh ya, Nggak ada ya. enggak Sedikit, rata-rata Pak, sedikit. sedikit gitu loh. Emang Quran mahal, makanya yang mampu belikan yang tidak mampu. Jangan cuma menghadiahkan apa yang Sekarang sifatnya kan itu ada dunia. program wakaf Quran, Ustaz. Ada wakaf Quran, betul. Termasuk terima kasih ya pemirsa. Kita bercita-cita ingin mendirikan percetakan Quran, Ustaz. Amin. Yang bisa kemudian Mencetak pemirsa dengan ikut murah ya. wisata sekalian melihat, dan subhanallah sudah terkumpul sekian jumlah. Insya Allah mudah-mudahan habis Lebaran bisa dijalanin itu. Amin. Apa namanya pecah Quran. Kita bikin 2 langsung di Solo, Ustaz. Ya, Di Solo dengan di Jakarta insya Allah. insya Mudah-mudahan. Allah. Nanti saya siap untuk mendistribusikannya, Ustaz. Siap Ustaz. Subhanallah. Ya ada Mas Adi nih kayaknya nih. Assalamualaikum Oh, Mas Adi. alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dokter. Udah habis ketupatnya? Kenapa? Bukannya jualan hari ini ketupat? Ketupat belum. Oh, gitu. Belum. Jadi Mas gini, Adi ini mukanya muka kota ya. Kalau dikasih kulit saya sama Mas Adi, kulit ketupat, lomba bikin ketupat, kayaknya saya yang menang deh. kenapa tuh? Gini. Waktu kecil dulu, Hah? saya ini suka apa namanya? Bikin ketupat? Bikin ketupat. Karena bikin Oh. ketupat itu ada ilmunya. Ada ilmunya Ada subhanallah. ilmunya juga. Ini jangan tersinggung kalau ada wajah kampung sama wajah kota. Iya, saya wajah kampung. Nih. Boleh wajah kampung, ini wajah kota. Ah. Wajah kota rezeki kampung, wajah kampung rezeki kota. Yang penting apanya coba? Hatinya. Iman, takwa. Itu ilmu baru, Ustaz. Iya benar. Tapi benar loh, hal-hal yang begitu kan hal sepele ya. Tapi di rumah tangga itu, kenapa sih zaman dulu ya melahirkan anak-anak yang taat, rukun, rempuk antara suami sama istri? Karena bikin ketupat aja tuh bikin itu loh. Kita beli kulit lalu anak-anak kadang-kadang kalau emang nggak bisa bikin ketupatnya dia ngisi sama beras, betul nggak? Nah itu proses itu. Kenapa? Ini nyimpang dikit Sat ya. Saya kepada para ibu untuk memasak untuk anaknya. Karena masakin anaknya itu akan membuat anak menjadi cinta sama ibunya. Subhanallah. Bikinin kopi suami, istri yang bikinin. Jangan Subhanallah. pembantunya, ntar suaminya cinta sama pembantu loh. Bikinin sama warung melulu, cintanya sama warung. Buktinya apa? Banyak laki-laki yang seneng nongkrong di warung. Karena bininya pada kagak bikinin kopi. Nah hal sepele kayak gitu loh. Betul, Iya. Tat. Tante tuh tadi ngomongin kopi, Anda jadi pengen ngopi juga, Tat. Tapi untuk saat ini, Siap, aduh. kita sabar sebentar. Segera kita juga akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustaz Usman Mansur. Kirain sebentar lagi ngopi. Bentar lagi ngopi juga sekalian. Iya. Dan untuk pemirsa yang ingin bertanya juga, langsung bisa di-mention di Twitter kami tentunya di Tablik Akbar Antv ya. Siap. Dan untuk saat ini, mau dengerin bintang tamu kita nyanyi? Mau? Ya udah kalau gitu langsung saja kita dengarkan ini dia, Maharani. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Al-Quran ini subhanallah lah, luar biasa. Saya kepengen pemirsa tuh merasakan apa yang saya rasain. Bahkan kalau boleh lebih. Ada seorang hamba Allah dengan istrinya yang punya anak itu autis. Bahkan cenderung dia punya saraf-saraf motorik ini tidak kemudian hidup. Ya, lamban, kemudian ya anak-anak autis seperti itulah subhanallah. Allah berikan kekuatan buat yang sekarang ini menderita atau kena kasih sayang Allah seperti itu. Nah, lalu ibunya ketika kemudian satu saat Ustadz diperkenalkan sama Quran. Jadi anak ini diajarin Quran, diajarin baca, diajarin kemudian tilawah, dibetulin bacaannya, bahkan disuruh ngapal Quran. Lalu pada kurun waktu kira-kira
udah hitungan 22 juz dibacakan begitu. Semua tiba-tiba ini si anak nih kejang. Anak nih kejang sangat, kemudian plek. Bangun sudah dalam keadaan lebih hebat daripada sebelumnya. Subhanallah. Lalu ibunya itu kemudian meyakini sama ayahnya bahwa kumpulan-kumpulan ayat yang masuk ke dalam tubuh anaknya, ini sudah menghidupkan sel-sel syaraf anaknya itu. Subhanallah. Terus ketika saya ada di Makkatul Mukarramah, ada seorang sahabat saya kemudian bicara kepada saya SMS bahwa istrinya sedang koma di rumah sakit di Singapura. Saya kemudian jawab kepada beliau, ada siapa di ruangan itu yang sedang menunggui si fulanah ini. Lalu suami ini atau sahabat saya ini bercerita, ada si fulan, ada anaknya, ada saudaranya. Saya bilang begini, bagaikan kabel, pegang, sentuh ini yang sakit. Umpama kata masih keluarga ya, tentu saja. Sentuh. Lalu bacakan surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Bacakan surah Al-Baqarah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Insya Allah, Allah akan putuskan sesuatu yang berbeda. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadwal orang ini akan operasi besok pagi. Apa yang kemudian terjadi? Saya masih di Makkatul Mukarramah. Masih kemudian ada di Masjidil Haram. SMS masuk lagi. Ya Ustadzi, dokter-dokter Singapura bilang bingung. The miracle was coming yesterday. Miracle, ajaiban itu datang kemarin. Lalu mereka bertanya, apa yang kalian baca sehingga membuat ibu ini kemudian diputuskan tidak usah operasi. Lalu mereka menunjukkan SMS Yusuf Mansur bahwa terjadi Quran masuk ke dalam tubuh orang ini. Subhanallah. Jadi ibarat oksigen, ibarat kemudian alat-alat mekanik, alat-alat medis, selang semua gitu. Coba pegang Al-Quran, jejak pegang Al-Quran. Betul itu, subhanallah. Warung nggak laku nih, pegangin pagernya. Sambil baca Quran, insya Allah RW nanya, ngapain? Megangin. Ustaz silakan Ustaz. Emang betul ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, otak manusia itu memiliki miliaran sel-sel. Saya ulangi, otak kita itu memiliki miliaran bahkan mungkin ratusan miliar sel-sel. Nah, kalau banyak masalah, banyak stres, sel-sel itu terputus. Demikian juga anak kecil ketika dimarahin dia terputus. Termasuk juga mungkin anak-anak saudara kita yang autis ada beberapa yang terputus. Nah, kalamullah itu adalah salah satu rangkaian suara yang sangat rapi tersusun yang mampu menyambungkan sel-sel tadi. Makanya kalau seandainya ibu lagi hamil, suka disarankan untuk mendengarkan musik-musik klasik. Mozart, Beethoven, dan lain sebagainya. Ternyata itu cukup baik untuk menjadikan kandungan semakin lancar. Nah ternyata ada lagi orang barat itu menyetel Quran Imam Sudais, Shuraim dari Masjidil Haram, disetel. Ternyata hasilnya jauh lebih dahsyat dari Mozart dan Beethoven. Kenapa? Karena dia ini, Al-Quran ini rangkaian nadanya, suaranya, apalagi jika dibacakan dengan tilawah, ada Husaini, ada lagu-lagu yang lain, itu ternyata mampu menyambungkan sel-sel otak kita yang agak terputus. Baik Ustadz. Jadi kalau saya boleh kemudian tutup segmen ini dengan cerita tadi. Bahwa itu nggak main-main. Saya kan tadi kayak bercanda ya. Warung nggak laku, pegangin pagernya, baca Quran, insya Allah ditegur sama RW. Padahal aslinya apa? Aslinya ini nggak main-main. Buktiin aja coba. Warung yang orangnya baca Quran, insya Allah hasil dari warung itu akan jauh melampaui hasil perdagangan biasa. Karena bayarannya bukan dari bayaran buka warung saja, tapi bayaran dari Al-Quranul Karim. Pemirsa, nanti saya akan cerita bagaimana saya kemudian meniru suara salah satu imam Masjidil Haram. Tiba-tiba saya bisa sarapan bareng sama dia. Subhanallah. Nanti ya setelah yang berikut ini. Pemirsa, saya termasuk yang mendapati keajaiban doa. Dulu ibu saya ngomong begini kepada saya. Umi saya, nenek Iyo juga ngomong seperti ini.
bibi saya, Ibu Hajah Hurul In juga ngomong seperti ini. Apa kata mereka semua, kata beliau-beliau? Sof, kalau pengen suaranya bagus, embunin itu air. Ya, embunin air, taruh di atas loteng gitu. Nanti pagi-pagi kemudian minum sambil berdoa supaya suaranya bagus. Lalu dari kecil saya berdoa tuh. Kerjaannya ngembunin air gitu. Berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al sauti kau sauti Ibnu Mas'ud. Ya Allah, jadikan suaraku seperti suaranya Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah sih dikabulin walaupun cuma 0,000 sekian persen begitu. Subhanallah. Ya, konon saya diceritakan dongeng oleh orang-orang tua kalau Ibnu Mas'ud ini membaca Quran, burung itu berhenti terbang, ingin mendengar suara Ibnu Mas'ud. Bahkan angin, kerikil semua bergerak, ingin merapat kepada Ibnu Mas'ud karena ingin mendengar suara bacaan Ibnu Mas'ud. Bahkan Rasulullah kemudian memuji Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi? Kalau kalian pengen tahu seperti apa bacaan Jibril ya dari Quran yang dibacakan untukku, maka itulah bacaannya Ibnu Mas'ud. Lah, saya kemudian bertahun-tahun saya baca doa itu ternyata ada benernya. Alhamdulillah lah suara saya begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sabab hidayah buat orang banyak. Amin. Tapi saya masih tetap pengen gitu loh. Seperti imam-imam haram. Lalu walaupun katro-katro banget gitu, saya coba belajar. Salah satu yang saya pelajari Ustadz, itu suaranya Mahir Al-Maikli. Jauh sih, jauh. Tapi saya coba belajar gitu. Tanpa saya duga ternyata Allah menghadiahkan saya ketemu dengan Imam Mahir Al-Maikli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pengen gitu. Pengen bisa suara kayak dia. Allahu Akbar, tiba-tiba Allah menganugerahkan saya berhadapan dengan Imam Mahir. Dan saya terkejut sekali, Imam Mahir masih muda sekali. Umurnya saat itu 29 tahun Ustaz. Ya. Lagi sedang mengambil program doktoral di Makkah. Dan kemudian baru saja melahirkan anak satu. Ya Allah, saya bilang subhanallah. Begitu kali orang pengen ketemu saya ya. Saya pengen ketemu Imam Haram seperti itu, subhanallah. Saya dicium nih pala saya sama dia. Subhanallah. Enggak, istri saya enggak cemburu. Karena yang nyiumi imam. Subhanallah. Saya pengen bersuara seperti Imam Sudes. Saya coba belajar tuh. Ketemu lagi. Tahun 2010 awal dapat kesempatan mewawancarai Imam Sudes Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau saudara semua pengen punya anak penghafal Quran, sering-sering kemudian menyetel bacaan-bacaan Quran seperti yang disampaikan sama Ustaz Syafi'i tadi. Iya. Ini ada juga satu pengalaman yang menarik seperti tadi Ustaz Yusuf Mansur. Saya juga senang dengan Imam Al-Muaikili tadi. Saya dapat hadiah CD-nya dari salah seorang teman. Saya setel terus. Siapa nih orang ini ya? Ternyata ada undangan dari kedutaan Saudi Arabia. Katanya Pak Antonio, Anda terpilih sebagai cendekiawan Muslim 1 dari 10 orang yang dapat umroh gratis. Alhamdulillah. Dan bisa ketemu dengan 6 imam Masjidil Haram sekaligus. Nah, dan lagi rencananya tuh katanya bisa masuk Ka'bah. Nah, cuman karena ada urusan suratnya yang tidak beres, akhirnya hanya masuk ke Masjidin Nabawi yang di bawah tanah. Jadi ke Ka'bahnya nggak jadi, tapi masuk ke infrastruktur AC. Kita kan tahu Masjid Nabawi itu luar biasa ya AC-nya. Ternyata itu ada di bawah tanah, kemudian lanjut lagi mesinnya itu kurang lebih sekitar berapa belas kilo dari situ. Nah, saya masuk ke ruangan bawah tanah itu dan itu hanya raja atau petugas negara yang tinggi yang boleh masuk ke sana. Subhanallah, jadi saya ketemu dengan Ustadz Maher, ketemu dengan Surem, ketemu dengan Sudes dan yang lain-lain serta mereka bertanya, "Ini kok katanya wajahnya kayak orang Cina, tapi bisa bahasa Arab." Kata saya bukan kayak orang Cina, emang benar-benar Cina ini mah. Nah, jadi mereka alhamdulillah sangat apresiasi sekali tentang perkembangan kecintaan orang Indonesia terhadap Al-Quran. Masya Allah. Jadi cintailah seseorang
insya Allah Allah akan buka jalan untuk berjumpa dengannya. Sekarang Ustadz bersama Imam Yusuf ya. Amin. Alhamdulillah. Norawang. Silakan Ane belum Adi. bisa ketemu sama imam di Makkah, tapi ketemu sama Ustadz sama Pak Dokter. Ane sudah ini. Subhanallah. Alhamdulillah banget ya. Subhanallah. Oh, Tat, ngomong-ngomong nih ada teman Ane yang juga mau nanya nih Tat kayaknya. Siap, Tat. siap. Oh Mau nanya apa? silakan. Mau nanya? Oh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz bisa ketemu juga dengan Ustaz. Ane mohon doanya juga kepada Ustaz ya. Jujur Ane sangat termotivasi sekali untuk menjadi hafiz Quran juga. Masya Allah. Tapi terkadang ketika kita sudah mengazamkan sesuatu dan ketika kita melakukannya di lapangan, banyak sekali kendalanya Ustaz. Dan gimana sih caranya Ustaz supaya bisa menghafalkan Al-Quran secara baik dan secara simpelnya bahkan bisa lebih cepat. Dan Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu Ane sudah ikut di PPPA Bogor. Alhamdulillah waktu itu sudah dapat sekitar 6 juz. Tapi Wow. jujur Ustaz, kadang rasa futur itu kan selalu ada ya Ustaz ya. Yang Ane rasakan kok sampai sekarang masih nyangkut di situ Ustaz. Baik, Gitu. Bahkan baik. beberapa agak rontok. Nah gimana caranya supaya tetap istiqomah gitu Ustaz? Baik. Pemirsa, orang pinter kalah sama orang sabar. Orang Subhanallah. pinter kalah sama orang rajin. Orang pinter kalah ya sama orang yang kemudian istiqomah. Jadi coba aja antum munculin itu rajinnya. Munculin sabarnya, munculin kemudian niatan yang kuat untuk kemudian bisa menghafal Quran. Insya Allah ya ada seorang sahabat saya, dia ngapalin Quran hanya dari rumahnya ke kampus. Subhanallah. Hanya dari rumahnya ke kampus dan dari kampus ke rumah di atas bis. Tapi 2 tahun bisa kemudian menghafal 27 juz, lalu kemudian menyempurnakan di Syria. Di Yaman. Menyempurnakan 3 juz yang kemudian itu di Yaman. Dia menghafalnya di atas bis, subhanallah. Dan dia bilang, saya tidak bohong, dia bilang, saya hanya menghafal di atas bis. Daripada saya tidur di atas bis, saya ngapalin Quran. Hanya di atas bis dari rumah ke kampus, kampus ke rumah. Lalu kemudian dia mendapatkan rizkinya justru barokah dari Quran itu berangkat ke luar negeri, subhanallah. Subhanallah. Ada satu sharing ya. Dahulu Pak Syafi ketika kuliah di Mesir dan di Yordan. Oh ini Hafiz juga nih, belasan juz sudah ini. Dahulu Subhanallah. itu tipsnya memang kita maksain diri setelah sholat subuh nggak keluar sampai datang duha. Karena mahasiswa, di sini juga banyak mahasiswa Tazkiyah. Saya minta kepada mereka kalau masih dimatrikulasi, beres subuh pegang ini Quran dan jangan keluar sampai sholat duha. Allah. Hafalkanlah yang hari ini, ulangi yang kemarin, dan jangan lupa baca terjemahnya. Dan jangan lupa juga jika kalau ada ustadz, ada guru, kita store ke dia. Alhamdulillah di masjid ini ada beberapa hafiz, ada 30 hafiz mahasiswa Tazkiyah Ustadz. Allahu Akbar. 30 orang mahasiswa itu hafal 30 juz, banyak yang 15, yang 10, dan yang Dan 5. besok jadi ekonom Indonesia ya. Jadi bayangkan kalau seandainya ekonom muslim hafal Al-Quran. Baik. Orang hafal menguasai akuntansi. Nah jadi rumusnya jangan keluar pada sholat subuh sampai duha, hafalin dan store plus baca terjemahnya. Baik pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi setelah ini insya Allah tetap Insya Allah. bersama Antv. Silakan. Pemirsa, siapin handphonenya, siapin kameranya. Nanti menjelang tutup, saya akan hadiahkan kepada saudara-saudara semua doa. Supaya saudara bisa jadi seorang penghafal Quran, punya suami atau istri penghafal Quran, Amin. punya anak keturunan juga penghafal Quran, insya Allah. Jadi standby dengan handphonenya, standby dengan kameranya, kasih tahu teman-teman yang lain supaya ikut merekam. Insya Allah nanti akan Ustadz bacakan doa supaya bisa menjadi penghafal Quran dan punya keluarga besar turunan juga yang penghafal Quran. Ya, tapi kita dengar dulu nih, kata Ustadz Safi tadi ada kisah tentang kebiasaan atau tradisi di Maghribi, di Maroko. Silakan Oke. Ustadz. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Maroko? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Kita doakan ya. Dekat Maroko ke atas lagi ada Andalusia di Spanyol. Masya Nah, Allah. ada Udah satu mau kota. ke Eropa tuh Ustadz ya? Yaudah, perbatasan. Ada satu kota namanya kota Agadir. Kota Agadir. apa? Nah, kota ini agak aneh karena kampung-kampungnya itu susah cari orang yang tidak hafal Quran. Allahu Akbar. Nah, kata saya ini kok bisa ya?
piye ta iki? Kumaha ieu? Kok bisa tiap masuk rumah hafal Quran, tiap Allah. masuk rumah hafal Quran. Susah nyari yang tidak hafal. Susah nyari yang satu rumah tidak ada yang hafal. Pasti kalau nggak adik, abangnya atau ibunya Oke. atau bapaknya Apa ada aja. rahasianya, Ustaz? Nah ternyata mereka itu sejak kecil dari mulai SD, bahkan ada yang dari TK, suruh megang Quran, suruh megang kertas kosong, disuruh menulis Al-Quran. Allah. Misalnya Alif Lam Mim, ditulis tuh. Kemudian zalika alkitabu, bukan alkitaba. La roiba fihi, supaya nggak ketuker dengan la roiba fiha. Hudan lil muttaqin. Kadang-kadang kesalahan hudan lil muttaqun. Nah, dengan ditulis itu panjang pendeknya, ikhfa idgomnya, kemudian juga mutakin, mutakun, la'allakum tatakun, itu akan beres. Dan anak-anak jadi terbiasa tuh ya. Dan Akrab ternyata dengan Ustadz, dia itu sudah hafal sebelum beres nulis. Quran. Allah. Nah, ternyata dengan ini dia sudah hafal di mana mulainya di pojok mana sebelah sini, ujungnya di sebelah kiri. Kemudian di halaman berikutnya dimulai dari ayat apa. Karena dia nulis tuh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu dan pemirsa di rumah punya Quran tulisan sendiri. Subhanallah, itu layak bisa jadi mas kawin kali ya. Siap, betul. Itu jadi jimat, jadi Quran yang kita tulis sendiri dan rangkaiannya, susunannya sama dengan mushaf yang standar, yang cetakan Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu dengan ada satu strategi kita tulis Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu baca lagi, baca lagi, baca lagi. Termasuk juga tadi adik kita yang bertanya, itu salah satu strategi bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan kuat gitu loh. Karena memang syaitan juga suka menggoda, nah kita harus punya strategi. Insya Allah juga itu akan lebih mudah jikalau kita baca tafsirnya, baca maknanya, dan kita punya guru yang kita setorkan kepadanya. Baik. Itu oleh-oleh dari Maroko. Maroko. Jadi pemirsa sebenarnya ngapal Quran itu gampang. Persoalannya basic kok. Kalau disebut gampang ya gampang. Apalagi kemudian ibu bapak harus sadari, Quran ini luar biasa. Quran bahkan bisa bikin ibu bapak ya, ini terutama para remaja, insya Allah nggak bakal jerawatan. Obat jerawat paling baik itu Quran. Serius. Bener ini. Ambil wudhu, kemudian pegang jerawatnya sambil baca Al-Baqarah. Nggak percaya. Pegang aja udah. Baca itu dari Alif Lam Mim sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina. Betul. Pegang itu. Begitu dilepas sama kulit-kulit itu. Nempel itu. Sama apanya, bukan kulit, apa namanya? Isinya. Ame, kan Matanya. suka ada matanya. Ah, itu istri saya tuh udah nyoba. Istri saya bening bener. Masya Allah. Lah coba lihat istri saya tuh. Laler, pleset. Nggak percaya. Habis gitu dia kalau apa, zaman ini zaman susah sih, Ustaz. Waktu susah dulu kan kita nggak bisa beli kosmetik ya. Jadi pakai apa? Ya pakai wudhu aja. Sambil pegang gitu, sambil baca Ar-Rahman. Waduh, istri saya subhanallah. Bah, demen dah saya mah. Demen banget dah, subhanallah dah. Ya, benar ini sesuatu gitu loh. Jadi kalau saudara punya jantung bocor ya, pakai ilmu tenaga dalam prana, reiki segala macam saja sudah luar biasa. Apalagi sambil saudara pegang, sambil saudara baca Yasin. Allahu Akbar. Wih, subhanallah, itu insya Allah. Emang insya betul Allah. itu. Jadi istilahnya cantik dan cakepnya luar dalam. Wasaugoha min lazimin lihaldiri katohiril kolbi jamilid zohiri. Artinya dengan wudhu akan bersih. Dan dengan Quran dalamnya juga dibersihin. Karena jerawat itu diantaranya dan ubanan juga itu karena stres, Ustaz. Ya, gue ubanan banyak nih. Stres. Termasuk sakit mah juga, lambung. Tat, aneh Itu mah juga bangga. karena- Aneh mau ubanan bangga. Aneh bingung sama anggota dewan. Pada tua tapi nggak ada yang ubanan. Gue bingung juga sama orang-orang yang udah pada tua. Udah 50, 55. Tapi nggak ada uban. Bingung saya. Kok bisa ya saya aja 30-an udah ubanan. Ustadz sudah meninggalkan dunia hitam. Enggak, maksudnya jangan ada kepalsuan lah. Jangan ada kepalsuan, ya enggak? Kita Baik. tidak butuh yang palsu-palsu, betul enggak? Lagian orang nggak ngeliat ubannya, Sat, ngeliat wajah kita ini. Subhanallah.
Adi, silakan ada yang mau silakan disampaikan. Mas Adi. Iya, ini Tat, ada Ada pertanyaan ya? dari Twitter nih, Tat. Ya. Dari @iwan_mehmet. Nah, pertanyaannya gini, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau baca Al-Quran sambil selonjoran boleh nggak? Selonjoran tuh gimana sih, Tat? Selonjoran Selonjoran, gini iya, ya? belonjor. Gini ya? Kalau sambil ini apa? Tiduran, kaki nggak ngelipet ya. Ya, yang nggak boleh itu baca Quran sambil kaki di atas 2. Nah, itu nggak boleh ya. Pusing soalnya. Ya. Kalau sambil belonjor insya Allah asal dia punya wudhu. Sebisa mungkin ada wudhu. Dan bukan selonjorannya di toilet. Tapi di balai batu. Di senderan tiang. Kan boleh kita sambil nyender sama tiang ya kan. Hati-hati kalau beban beratnya itu melebihi kapasitas tiang bisa roboh, hati-hati. Mesti perhatian juga mah. Jadi boleh nih. Boleh, Tat, boleh. Di Miring Masjidil itu boleh Haram, ya? di Masjidil Haram kita banyak lihat anak-anak kecil SD, SMP baca Quran, bolak-balik ngapalin sambil jalan dari tiang ke tiang. Iya. Subhanallah, itu ternyata kan biasanya kalau duduk terus kesemutan. Nah, dia berdiri terus baca Quran ke sana Jalan, setiang, balik lagi sini. Banyak yang dari sofa ke marwah sambil ngafalin Quran. Sambil dia sa'i dan kadang-kadang juga sambil dia tawaf. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kalau selonjorannya tetap menghormati, tidak mengapa. Kapan-kapan saya mau undang nanti kalau emang berlanjut itu chatting IM habis lebaran. Saya mau undang ada tukang nasi goreng, Pak. Ada tukang nasi goreng yang kemudian dia menghafal Quran dengan cara dia ngapalin satu hari satu ayat. Jadi dia taruh itu, dia tulis ulang Ustaz ayatnya. Lalu kemudian dia tempel di dia punya gerobak. Lalu ada yang dia taruh di kotak kembalian. Jadi setiap dia dorong, dia lihat itu Quran. Setiap dia buka kembalian, dia lihat itu Quran. Ternyata dalam 1 tahun, walaupun satu hari satu ayat, ternyata dia bisa 7 juz. Subhanallah. Itu mungkin sekarang udah 14 atau 20 juz. Nanti insya Allah kalau chatting IM ini jalan terus, kita akan undang beliau. Ada lagi istimewa juga supir taksi. Ada seorang supir taksi, suatu saat pernah ketemu sama saya di jalanan, tiba-tiba saya ketok pintunya. Kan kaget tuh. Sopir taksi kan diketok pintunya kan kesannya siapa gitu. Ternyata di lampu merah saat. Jadi aneh buka kaca gitu, aneh kasih Quran. Saya cuma ngomong begini, nih Masya Allah nih bulan puasa, nih saya bukan siapa-siapa lah. Saya cuma pengen cerita gitu. Mudah-mudahan cerita ini diizinkan Allah SWT. Saya cuma bilang sama dia begini, Pak, hafalin Quran. Ini lebih gede insya Allah bawa duitnya daripada sekedar nyopir taksi biasa. Kira-kira setahun setengah dia lapor lagi kepada saya dalam keadaan, Ustadz doain, saya sudah 5 juz. Subhanallah. Ini emang perkara yang mau apa tidak gitu aja. Oke. Kalau saudara mau, Pasti ada jalan. walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri lidzikri fahal fahal min min muddakir. Allah udah mudahin semuanya buat kita semua, insyaallah. Subhanallah. Tadi cerita tukang nasi goreng benar-benar menginspirasikan kita ya, Tat ya. Tapi bicara nasi goreng, saya jadi pengen makan nasi goreng juga di Tat kayak gitu. Nah, kita istirahat sebentar, tapi segera kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustaz Yusuf Mansur. Saya nitip pesan sebentar. Boleh, Tat? Di segmen ini siapin handphonenya, siapin handycamnya, siapin buat ngerekamnya, karena saya akan baca doa supaya saudara-saudara bisa jadi penghafal Quran dan punya keluarga besar penghafal Quran, insya Allah. Oke, subhanallah. Baiklah pemirsa, kami akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa siapin kamera, handphonenya, demikian juga handycam atau apapun gadgetnya untuk kita berdoa bersama. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah satu bom nuklir yang masih tersimpan di antara kita. Jikalau kita bisa mengambilnya dan jikalau kita bisa mempergunakannya, bisa menyelesaikan semua masalah apapun. Dahulu ini pernah diwanti-wanti oleh salah satu Perdana Menteri di negara Eropa yang menjajah dunia Islam. Namanya Benjamin Disraeli. Dia mengatakan, beware of Muslim to return to their Quran. Hati-hati orang Islam balik lagi kepada Qurannya. Karena itu seperti bom yang bisa menghabiskan kita sebagai penjajah. Karena jikalau semangat jihadnya muncul, semangat belajarnya muncul, semangat eksplorasi sayanya muncul, adabnya muncul, semangat berbisnisnya muncul, semangat seni dan peradabannya muncul, kita akan menjadi pemimpin dunia lagi. Dan sekaligus juga dengan Al-Quran ini, sel-sel saraf
yang ratusan miliar tadi terputus bisa menjadi tersambung. Dan mudah-mudahan bersama Ustadz Yusuf Mansur kita bisa menghafalnya dan memahaminya serta mentadaburinya lantas mengamalkannya. Mudah-mudahan Nuzulul Quran ini menjadi satu turning point bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih dekat dengan sumber kekuatan yang tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang kena panas. Kita berdoa, Ustaz. Baik, pemirsa, ini saya ngajarin doa, jadi nanti sambil baca doa, sambil ngajarin supaya pemirsa nanti bisa ngelihat terus. Ya, bisa ngelihat terus dan insya Allah segera hafal. Tapi sebelum saya baca, ada doa yang simpel sekali sebenarnya supaya bisa jadi penghafal Quran. Doanya begini, ya Allah, saya pengen banget deh ngapal Quran. Kalau bisa setahun gitu, 2 tahun udah hafal, sama artinya ngerti, gitu. Bacanya terus seperti itu, pagi, siang, sore, malam, habis subuh, habis duha, habis zuhur, asar, maghrib, isya. Doanya seperti itu, seperti minta kaya, berulang-ulang. Seperti minta mobil, berulang-ulang. Seperti minta rumah, berulang-ulang. Seperti itu pula lah kita minta menghafal Quran dan mengerti juga berulang-ulang. Tapi kalau kemudian mau yang afdolnya, ini dia yang berikut ini. Mudah-mudahan saudara sudah siap dengan rekamannya, sekaligus menjadi doa penutup peringatan Nuzulul Quran lewat Antv pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجميع أهلنا من أهل القرآن من أهل الخير ومن أهل العلم خصوصا في علوم القرآن وتفاسره يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang pada pengen tahu artinya, pantang terus Wisata Hati yang edisi subuh jam 5. Insya Allah saya akan mengulang kembali membahas tentang doa supaya ibu, bapak, saya, kita semua bukan cuma bisa menghafal Quran, tapi juga punya anak-anak yang bisa insya Allah penghafal Quran. Amin. Saya Ya, Yusuf Mansur pamit duluan ya. Terima kasih, Yusuf Mansur, Ustaz Syafi Antonio. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan tetap bersama Yusuf Mansur. Minggu akan datang masih ada? Masih ya? Masih ada. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sekali lagi tentunya pemirsa, minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di Antv di jam yang sama pukul 21.00. Dan tidak lupa juga mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya kami juga harus pamit. Dan untuk saat ini mari bersama-sama kita dengerin lagi lagu dari bintang tamu kita. Ini dia Zigas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.